Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Hadis yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini adalah hadis yang membicarakan tentang keutamaan mengucapkan takmin, mengucapkan lafaz amin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imam fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Kenapa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Maka sesungguhnya siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah Ta'ala akan ampuni. Ini menunjukkan akan betapa besarnya keutamaan mengucapkan amin dan menunjukkan akan anjuran mengucapkan amin. Pembahasan kita terkait hadis ini jamaah, kita akan bagi menjadi 5 pembahasan ringkas. Yang pertama adalah lafaz amin. Bagaimana sih lafaz amin yang paling tepat? Lafaz amin yang artinya adalah ya Allah kabulkanlah, Allahumma istajib, Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ini adalah isim yang bermakna fi'il amr. Ya isim, tapi maknanya adalah permintaan kita kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Bagaimana bacaannya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya dalam mengucapkan amin itu ada 2 bacaan. Yang pertama adalah al-mad wal qasr. Yang pertama adalah memanjangkan a. Jadi amin. A-nya panjang 2 harokat karena dia adalah mad badal. Amin. Yang kedua adalah qasr. A-nya pendek. Amin. Ini kedua-duanya boleh. Wal maddu afsah. Namun kata beliau, yang memanjangkan a itu lebih fasih. Yang memanjangkan a ini lebih baik, lebih bagus. Wal mim khafifatun fihima. Sedangkan mim tidak dibaca dengan tasdid. Baik dengan memanjangkan a maupun memendekkan a. Berarti bacanya bukan amin. A-nya enggak masuk ke huruf mim. Jadi ada 2 bacaan. Bisa dipanjangkan amin, A-nya mad badal, mimnya mad arid lis sukun. Berarti yang benar amin. Kalau amin ini kurang tepat. Tapi yang benar amin. A-nya berapa harokat? 2 harokat, mimnya bisa 4, bisa 6 harokat. Ada juga bacaan yang kedua hanya pendek. Amin. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bacaan dengan memanjangkan a ini lebih bagus, lebih fasih. Ini terkait lafaz amin. Pembahasan yang kedua adalah dari hadis ini jamaah,
kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya di antara sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berlaku bagi imam ataupun orang yang sholat sendirian ataupun sebagai makmum, adalah mengucapkan amin setelah mengucapkan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Dan ini merupakan jumhur ulama. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi dan hadis dari Ibnu Syihab, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan amin. Berarti yang mengucapkan amin ini bukan hanya makmum, imam juga mengucapkan apa? Amin. Karena sebagian ulama seperti Malikiyah, mereka mengatakan yang mengucapkan amin itu adalah makmum, sedangkan imam tidak. Namun kalau kita melihat hadis dari Ibnu Syihab ini, imam pun juga mengucapkan apa? Amin. Dan hadis dari Wa'il ibn Hujr, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan waladdallin, maka beliau mengatakan amin wa rafa'a biha sautahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya. Jadi intinya jamaah, baik imam atau sholat orang yang sholat sendirian atau dia sebagai makmum, tetap disunahkan untuk mengucapkan amin. Pertanyaannya, bagaimana di selain sholat? Jadi contohnya kita membaca Al-Fatihah bukan di saat sholat, apakah mengucapkan amin? Maka para ulama ada yang mengatakan disunahkan mengucapkan amin, ada juga yang mengatakan tidak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk yang berpendapat disunahkan untuk mengucapkan amin. Jadi walaupun tidak dalam sholat, ketika kita baca Al-Fatihah, tetap kita mengucapkan amin. Beliau mengatakan, yusannu ta'minu likulli man faragha minal Fatihah. Disunahkan mengucapkan amin bagi semua yang selesai dari membaca Al-Fatihah. Sawa'un kana fi sholati aw kharijiha. Baik membaca Al-Fatihahnya itu di saat sholat maupun di luar sholat. Dan Al-Wahidi mengatakan, lakinnahu fi sholati asyad. Tapi ketika di sholat itu lebih ditekankan lagi. Dari sini jamaah kita mengetahui bahwasannya walaupun tidak dalam sholat, tetap dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan amin. Serupa dengan fatwa Syekh bin Baz, beliau juga mengatakan walaupun tidak dalam sholat tetap disunahkan mengucapkan amin. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Fatihah, di dalamnya terkandung apa? Doa. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini adalah doa, maka di situ kita disunahkan untuk mengucapkan amin. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah, jadi hadis ini jamaah kita bisa mengambil pelajaran akan keutamaan mengucapkan amin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Maka ini menunjukkan jamaah, malaikat itu ikut hadir sholat jamaah. Mereka juga mengucapkan apa? Amin. Siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapannya para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Ini berbarengan bagaimana Ustaz? Ada yang mengatakan berbarengan dalam ikhlasnya. Jadi aminnya malaikat kan pasti ikhlas. Maka kita juga ketika membaca Al-Fatihah, ketika mengucapkan amin, harus juga ikhlas. Namun kata Ibnu Hajar, yang lebih tepat al-muwafaqah di sini, berbarengan di sini adalah berbarengan waktu. Jadi antara aminnya makmum, antara aminnya orang yang sholat dengan aminnya malaikat itu apa? Berbarengan secara waktu. Ustaz, kita kan nggak dengar ucapan aminnya malaikat. Bagaimana kita tahu bahwasannya amin kita ini bareng dengan aminnya para malaikat? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita mendengar imam waladdallin, kita langsung mengucapkan amin. Insya Allah di situ ucapan amin kita akan berbarengan dengan aminnya malaikat. Jadi kita waladdallin, berhenti langsung amin. Kata beliau, di situ insya Allah
akan berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat. Apa keutamaannya? Tadi akan diampuni dosa-dosanya. Tentunya kita tahu semua bahwasanya dosa-dosa di sini adalah dosa besar atau kecil? Dosa kecil. Karena dosa besar itu seseorang harus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hanya jangankan yang hukumnya sunnah, ibadah yang hukumnya wajib saja yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Seperti sholat Jumat, puasa Ramadan, kemudian sholat 5 waktu, itu kan bisa menghapuskan dosa. Adalah dosa-dosa kecil. Apalagi ucapan amin yang hukumnya adalah apa? Sunnah. Di antara keutamaan lain adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, faqulu amin, maka ucapkanlah amin, yujibukumullah, maka Allah akan mengabulkan doa kalian. Jadi doa kita yang kita baca ihdinas siratal mustaqim sampai akhirnya ketika kita setelah membaca Al-Fatihah kita baca amin, maka di situ Allah Taala akan mengabulkan doa kita yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Berarti ucapan amin ini jamaah dengannya Allah Taala akan mengabulkan doa seorang hamba. Dan ini adalah yang sangat diirikan oleh orang Yahudi. Kata Nabi SAW dari hadis Aisyah, ma hasadatkumul yahud ala syai'in. Yahudi ini sama kalian tidak iri atas sesuatu. Ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Melebihi hasad mereka terhadap ucapan salam dan terhadap ucapan amin. Jadi orang Yahudi ini iri sama kaum muslimin karena kaum muslimin ketika saling bertemu mereka mengucapkan apa? Salam, dan ketika membaca Al-Fatihah di akhir mereka mengucapkan amin. Ini adalah hal yang sangat diirikan kata Nabi SAW oleh orang-orang Yahudi. Pembahasan yang keempat adalah dalam mengucapkan amin ini disunahkan untuk yujhar, disunahkan untuk mengeraskan bacaannya. Wahwa qaulu jumhur, dan adalah ucapan jumhur para ulama. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Atha ibn Zubair, adraktu mi'atain min ashabin nabi. Saya mendapati 200 dari para sahabat Nabi fi hadal masjid. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sami'tu lahum rajjata bi amin. Saya mendengarkan suara itu adalah suara amin. Maka ini menunjukkan bahwasannya sunnahnya itu adalah dengan mengucapkan amin, dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah taala. Hanya dengan mengucapkan amin, dosa-dosa yang telah lalu Allah taala ampuni. Kita juga ingat dengan sabda Nabi SAW, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang sholat isya secara berjamaah, pahalanya sholat tahajud setengah malam. Jadi habis isya sampai kurang lebih setengah 12. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Siapa wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya sholat tahajud semalam suntuk. Masya Allah, padahal dia tidak tahajud semalam suntuk, tapi kalau dia sholat subuh secara berjamaah, maka dapat pahala sholat semalam suntuk. Maka ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi